Ketika perasaan telah bersemi, di situ pula hal-hal bodoh selalu menyertai. Saat JH akan membuka pintu, tiba-tiba JH dikagetkan dengan panggilan radio komunikasi dari Ana. Membuat JH berjalan berlahan karena takut Ana mengetahui jika dirinya berada di depan pintu kamarnya. Hingga di malam itu, mereka tak mengungkapkan perasaan masing-masing dan hanya saling mengucapkan selamat malam, semoga mimpi indah. Keesokan harinya, bak orang jatuh cinta, Ana yang biasanya tak memikirkan penampilan, kini terlihat centil dan meminta Miran untuk mendandani dirinya supaya terlihat lebih cantik. Di tengah mendandani Ana, Miran yang mengetahui jika Ana menyukai JH menyarankan agar Ana segera melakukan penciuman pertamanya dengan JH. Mendengar itu, Ana langsung teringat dengan momen ketika JH memberikan nafas buatan kepadanya dan menganggap jika itu adalah perciuman pertamanya. Tetapi Miran mengatakan jika itu bukanlah perciuman, sebab JH semata-mata melakukannya untuk menyelamatkan Ana. Mendengar itu, Ana kemudian bergegas untuk menemui JH yang ternyata JH sudah pergi. Membuat Ana sedikit kecewa karena sudah berdandan menor agar dapat dilihat JH. Sedangkan JH yang akan pergi ke rumahnya Eugene, saat di jalan dirinya terlihat bimbang dengan keadaan yang sekarang, di mana perasaannya kepada Ana terus-menerus ia rasakan dan semakin hari semakin besar. Tetapi di sisi lain, dirinya mempunyai tekad untuk membalas dendam kepada Pak Wonso, yang mana mungkin saja jika itu dilakukan, maka dirinya tak bisa lagi bertemu dengan Ana. Hingga di tengah lamunannya, JH mendapatkan sebuah pesan dari Ana yang berisi foto selfie Ana yang memakai hiasan. Lalu tak lama, Ana pun menelepon dan mengatakan jika mulai saat ini JH adalah miliknya. JH yang mendengar itu hanya mengiyakan kata-kata Ana. Dan dari sinilah mereka resmi jadian walaupun tak romantis seperti pasangan pada umumnya. Akan tetapi walaupun JH merasakan perasaan bahagia setelah mendengar Ana berbicara seperti itu, tetapi di satu sisi JH merasa khawatir sebab dengan pekerjaannya yang selalu dekat dengan bahaya, tak ada jaminan dirinya bisa terus bersama Ana sang pujaan hati. Setibanya di rumah Eugene, JH langsung disuruh untuk mengawal Eugene yang akan menghadiri acara interview di TV. Untuk memberikan pernyataan kepada masyarakat yang bertanya-tanya kenapa Eugene adalah wali dari Ana yang sekarang viral dan menjadi buah bibir. Sebab Ana dicari oleh seniman terkenal Spanyol. Di mana saat interview berlangsung, reporter menanyakan hal itu kepada Eugene. Eugene yang tak mau identitas Ana terbongkar langsung berbohong dengan mengatakan jika dahulu dirinya memiliki kedekatan dengan ibu kandung Ana yang merupakan seorang model, serta dirinya lah yang menjodohkan ibu kandung Ana dengan seorang produser. Tetapi tanpa diduga Eugene, ternyata pihak TV juga mengundang Ana ke acara interview itu. Membuat Eugene terkejut karena takut Ana mengatakan yang sebenarnya di acara itu. Membuat JH yang berada di sana pun terkejut sebab ia tak mengetahui jika Ana akan datang. Di sana walaupun Ana tak memberitahukan semua yang dikatakan Eugene sebelumnya adalah kebohongan, tetapi momen itu dimanfaatkan oleh Ana untuk sedikit memberikan penjelasan kepada Eugene, di mana Ana mengatakan jika dirinya ingin memecahkan kasus kematian ibunya serta mengungkapkannya kepada publik. Mendengar pernyataan itu membuat Eugene gusar. Setelah acara interview itu selesai, JH mendatangi Ana sambil berkata jika Ana harus memikirkan terlebih dahulu apapun tindakan jika melibatkan Eugene. Sebab Eugene adalah orang yang mempunyai power kuat untuk melakukan tindakan buruk jika menyangkut nama baiknya. Ana pun menjawab jika dengan bantuan Sung Wong pamannya, dirinya ingin membalas perlakuan buruk yang telah Eugene lakukan selama ini kepadanya. Terlebih lagi, kemungkinan orang yang telah membunuh ibunya tak lain adalah Eugene. Karena sekarang Ana memiliki bukti kuat jika ibunya benar-benar tak melakukan bundir apalagi overdosis gara-gara obat tidur yang ia berikan. Membuat JH yang melihat bukti yang dibawa Ana meyakini jika ibu kandung Ana memang adalah korban dari seseorang.
Di sisi lain, Eugene terlihat sangat depresi karena Anna mulai berani menyerangnya. Dirinya kemudian merasa menyesali keputusannya membiarkan Anna terus hidup. Melihat Eugene depresi, sang asistennya pun mengatakan jika dirinya yang akan mengurus Anna dengan tangannya sendiri. Sementara Sungwon terlihat terus menunjukkan kebaikannya kepada Anna, di mana dirinya dengan koneksi yang ia miliki membawa Anna ke sebuah agensi untuk melakukan pemotretan foto model. Sedangkan JH yang melihat tindakan baik Sungwon kepada Anna tak begitu langsung percaya. Di sela Anna sedang melakukan pemotretan, JH menanyakan tujuan Sungwon yang sebenarnya. Sebab tak mungkin Sungwon melakukan itu kepada Anna tanpa memiliki tujuan. Sungwon pun mengatakan jika dirinya ingin membantu Anna membalaskan dendamnya kepada Eugene kakaknya, yang mana jika hal itu bisa dilakukan Anna, maka otomatis dirinya akan memiliki perusahaan Eugene. Membuat JH mengerti kenapa Sungwon selalu berbuat baik kepada Anna, sebab ternyata Sungwon ingin memanfaatkan Anna yang adalah kartu as agar bisa membuat Eugene jatuh. Setelah acara pemotretan Anna selesai, Sungwon menyuruh semua orang yang berada di sana untuk menikmati makanan di sebuah restoran yang telah ia booking, termasuk Miran dan rekannya yang adalah pengawal Anna. Lalu memberikan sebuah obat kepada Anna dengan mengatakan jika obat itu bisa membantu Anna mengurangi gangguan panik yang dideritanya. Tetapi tentu saja JH tak langsung percaya kepada Sungwon, di mana dirinya menyuruh Anna untuk tak meminum obat itu. Akan tetapi Anna yang sudah percaya kepada Sungwon malah menyuruh JH untuk tak khawatir. Setelah semua orang pergi termasuk Sungwon, tiba-tiba sekelompok orang datang ke tempat Anna dan langsung melumpuhkan penjaga di sana yang kini hanya tersisa JH dan juga Anna. JH yang sudah mengecek keadaan sekitar kemudian melihat kelompok itu dan langsung bergegas kembali ke tempat Anna. Sebab JH meyakini tujuan kelompok itu adalah mencelakai Anna. JH lalu menyuruh Anna untuk pergi keluar melewati jalur udara seorang diri. Akan tetapi Anna yang khawatir kepada JH tak mau pergi seorang diri karena takut sesuatu terjadi kepada JH. Akan tetapi JH meyakinkan Anna untuk pergi, sebab jika Anna berada di dekatnya, JH akan kesulitan untuk melawan kelompok yang berusaha mencelakai Anna. Hingga dengan terpaksa Anna pun pergi melewati jalur udara seorang diri. Sedangkan JH berusaha menghubungi Miran untuk segera datang. Akan tetapi sinyal di sana telah ditiadakan oleh kelompok itu. JH pun kemudian mencoba menggunakan telepon kabel untuk menghubungi Eugene dan meminta bantuan. Namun yang mengangkat panggilan JH adalah si asisten Eugene. Hingga pada akhirnya JH menyadari jika orang yang menyuruh kelompok itu tak lain adalah si asisten Eugene sendiri. Di mana dengan penuh emosi, JH berjanji akan datang dan membalas apa yang dilakukan si asisten Eugene ini. Setelah itu, JH lalu bersiap untuk menghadapi kelompok yang datang untuk mencelakai Anna. Di mana kali ini JH akan kesusahan sebab kelompok itu menggunakan gas beracun supaya JH tidak bisa menggunakan kemampuan gelutnya dengan maksimal. Akan tetapi dengan pengalamannya yang dia miliki, awalnya JH bisa melumpuhkan sebagian kelompok itu dan mengambil masker gas untuk ia pakai. Namun karena jumlah kelompok itu terlalu banyak, pada akhirnya JH pun harus kalah. Hingga saat JH akan ditikam, tiba-tiba Anna datang untuk menyelamatkan JH dan memukul sebagian kelompok itu. Tetapi JH yang sudah tak berdaya tak bisa membantu Anna yang sekarang dikejar oleh seorang kelompok itu. Anna yang ketakutan terus memohon agar JH bisa datang untuk menyelamatkannya. Hingga saat Anna akan dilukai, tiba-tiba JH pun muncul dengan sisa tenaganya untuk melumpuhkan orang yang berusaha mencelakai Anna. Hingga tak lama, Miran dan pengawal yang lain datang dan langsung membawa JH dan Anna ke tempat aman. Di tempat berbeda, Eugene beserta asistennya dan beberapa orang terlihat berada di luar kejaksaan untuk menyambut Sejun yang akan dibebaskan. Sejun sendiri di dalam terlihat nyantai sebab dirinya akan bebas setelah ditahan di sana beberapa hari. Akan tetapi ternyata tanpa diduga oleh Eugene dan Sejun, petinggi kejaksaan yang berjanji akan membebaskan Sejun hari ini malah mengatakan hal yang berbeda jika Sejun akan terus berada di kejaksaan karena kemungkinan Sejun akan menjadi tersangka. Membuat Eugene dan Sejun terkejut sebab ternyata petinggi kejaksaan yang sepakat membantu mereka malah mengkhianati mereka.
Tentu saja semua itu didalangi oleh Park Hwan-soo yang tujuannya untuk mencegah Sejun agar tak bisa mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Hingga karena itu, Yoo-jin langsung murka dan langsung mengadakan rapat di lantai 9 untuk merencanakan serangan balasan kepada Park Hwan-soo, di mana pemimpin JSN mengusulkan untuk melenyapkan Park Hwan-soo malam ini. Sebab menurutnya pasti sedikit lengah karena akan melakukan pesta setelah berhasil membuat Sejun ditahan lebih lama di kejaksaan. Sementara Jae-ha yang tengah mengawal Ana ke rumahnya, saat sampai ke rumah, Ana yang masih trauma akibat kejadian tadi tak mau keluar dari mobil. Melihat itu, Jae-ha lalu membawa sebuah selimut untuk menutupi Ana. Dan di momen itu, terjadilah kemesraan di antara mereka hingga perciuman pun terjadi. Kembali kepada Yoo-jin, di mana di sana Silja mengatakan jika mereka tak bisa asal menyerang ke tempat Park Hwan-soo dan harus dilakukan seorang terampil seperti Jae-ha. Akan tetapi yang jadi masalah adalah kemungkinan orang yang mereka suruh menghabisi Park Hwan-soo kemungkinan bisa kembali sangatlah tak mungkin. Mendengar itu, Yoo-jin kemudian meminta Jae-ha untuk datang. Sebab dia ingin mendengar hal itu dari Jae-ha sendiri, apakah Jae-ha mau melakukan misi untuk menyerang Park Hwan-soo dengan taruhan nyawa atau tidak. Hingga tak lama, Jae-ha pun datang dan menyanggupi semua rencana yang telah dirundingkan Yoo-jin beserta yang lain. Tetapi dengan syarat, yaitu setelah tugas selesai, maka ia ingin asisten Yoo-jin untuk dilenyapkan dan meminta Yoo-jin untuk tak lagi mengganggu Ana. Mendengar itu, Yoo-jin kemudian menanyakan permintaan kepada asistennya. Sang asisten dengan penuh keyakinan akan menuruti keinginan Jae-ha asalkan misinya melenyapkan Park Hwan-soo bisa Jae-ha lakukan, dan akan senang hati memberikan nyawanya jika Jae-ha menginginkannya. Setelah semua sepakat, Yoo-jin kemudian menyuruh semua orang untuk bersiap. Tetapi sebelum itu, Yoo-jin meminta Jae-ha untuk tetap tinggal sebentar karena dia ingin menyampaikan sesuatu kepada Jae-ha sebelum dirinya pergi. Ternyata Yoo-jin sangat mengkhawatirkan Jae-ha, di mana dirinya meminta dia untuk mundur apabila sesuatu buruk yang terjadi ketika menjalankan misinya menyerang ke markas Park Hwan-soo. Hal itu seolah menandakan jika Yoo-jin sudah menganggap Jae-ha seperti saudara baginya serta teman yang bisa diandalkan. Namun ternyata di belakang Jae-ha dan juga Yoo-jin, si asisten Yoo-jin merencanakan sesuatu yang buruk, di mana dirinya menyuruh salah satu ketua regu JSS yang akan pergi menyergap bersama Jae-ha untuk menyelamatkan Jae-ha setelah misinya selesai. Sementara Ana yang khawatir mendengar Jae-ha akan melakukan misi berbahaya, kemudian menelepon Jae-ha untuk mewanti-wanti Jae-ha agar kembali dengan selamat apapun yang terjadi. Hingga penyergapan itu pun dilakukan, di mana rencana Yoo-jin ternyata sudah dilakukan jauh-jauh hari dengan menyuruh si pemimpin JSS seolah mengkhianatinya. Hingga karena itu, Park Hwan-soo masuk ke dalam perangkatnya dan pergi ke rumah persembunyiannya di malam itu. Yang padahal di sana sudah ada Jae-ha dan juga si ketua regu JSS yang menyamar. Namun, ketika bawahan Park Hwan-soo mengucapkan kata sandi keamanan, Jae-ha maupun ketua JSS tak mengerti hingga penyamaran mereka terbongkar dan hampir saja para anak buah Park Hwan-soo menghabisi mereka. Untung saja para penembak jitu JSS sudah bersiap menghalau itu, membuat Jae-ha bisa leluasa menghabisi satu persatu anak buah Park Hwan-soo.